Latihan soal AMSKI kelas 9 tahun 2025 MTSYE Raja Mandala. Ulama yang dikenal sebagai penyusun kitab hadis Sahih Bukhari, yang merupakan salah satu dari kutubus sittah ialah Imam Bukhari. Imam Syafi'i adalah salah satu dari 4 imam mazhab yang terkenal. Kontribusi utama beliau dalam perkembangan ilmu fikih adalah mengembangkan metode usyul fikih yang sistematis. Imam At-Tabari dikenal sebagai ahli tafsir dan sejarah. Karya monumentalnya adalah Tafsir At-Tabari, Jami' al-Bayan. Ibnu Katsir adalah seorang ulama yang terkenal dengan karyanya di bidang tafsir dan sejarah. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah Tafsir Ibnu Katsir. Fungsi utama dari benteng-benteng yang dibangun pada masa Daulah Ayyubiyah adalah sarana pertahanan militer dan perlindungan kota. Pencapaian terbesar Daulah Ayyubiyah adalah dalam bidang militer, dengan keberhasilan merebut kembali Yerusalem dari tentara salib. Salah satu keteladanan utama yang dapat diambil dari semangat juang Salahuddin Al-Ayyubi adalah keteguhan dalam mempertahankan wilayah Islam dan mengembalikan Yerusalem ke umat Islam. Contoh keteladanan dalam kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi adalah memberikan perlakuan yang sama kepada semua tawanan perang, tanpa memandang agama, suku. Salah satu ilmuwan muslim terkemuka pada masa Daulah Ayyubiyah adalah seorang dokter dan ahli bedah yang terkenal dengan karyanya, Al-Kitab Al-Mukhtar fi Ilm Al-Jabar wa Al-Mukabalah. Ilmuwan tersebut ialah Abdul Latif Al-Baghdadi. Pada masa Daulah Ayyubiyah, ilmuwan muslim tidak hanya berkontribusi dalam bidang kedokteran, tetapi juga dalam bidang astronomi dan matematika. Salah satu faktor utama yang berkontribusi pada kemajuan militer Daulah Mamluk adalah sistem pelatihan militer yang ketat dan disiplin tinggi. Kemajuan ekonomi Daulah Mamluk di Mesir didukung oleh faktor-faktor posisi geografis yang strategis sebagai pusat perdagangan investasi besar-besaran dalam sektor pertanian dan irigasi. Stabilitas politik dan keamanan yang terjaga. Berikut ini bukan jalur perdagangan dalam penyebaran Islam adalah pedagang muslim memaksakan kehendak mereka dan menaklukkan kerajaan-kerajaan lokal. Peran para sufi dan ulama sangat signifikan dalam penyebaran Islam di Indonesia. Peran utama mereka adalah menyebarkan ajaran Islam melalui pendekatan tasawuf yang mudah dipahami dan diterima. Faktor utama yang mendukung proses penyebaran Islam di Indonesia adalah melalui jalur perdagangan. Dampak paling signifikan dari proses tersebut terhadap masyarakat Indonesia adalah munculnya kerajaan-kerajaan Islam yang berpusat di wilayah pesisir. Kerajaan Islam di Indonesia memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam. Salah satu kontribusi utama mereka dalam aspek politik adalah membentuk aliansi politik dengan kerajaan-kerajaan lain untuk memperluas pengaruh. Dalam aspek budaya, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia memberikan kontribusi yang signifikan. Salah satu contohnya adalah pengembangan arsitektur masjid yang unik dengan sentuhan budaya lokal. Pada masa awal perkembangannya, pesantren memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam dan mencetak ulama yang berpengaruh. Tokoh utama yang berperan dalam mendirikan pesantren pertama di Indonesia ialah Sunan Ampel. 3 peran utama pesantren dalam penyebaran Islam di Indonesia. A. Menjadi pusat pendidikan agama. B. Menyebarkan ajaran Islam melalui pengajian, dakwah, dan kegiatan sosial. C. Membentuk karakter masyarakat. Terima kasih telah menyimak. Semoga kalian semua sukses. Jangan lupa kerjakan soal latihan. Klik link di deskripsi.